Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu APT Sani Asmi Ramdhani Lestari Clean, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fibroadenemia mamae dan kanker payudara. Next. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama Nikmatullah, yang kedua saya sendiri Siva Layalia, yang ketiga Sipa Astiananda, yang keempat Yasa Yunita Syahra, yang kelima Yusmia Nur Ihsani Maulidina. Next. Di sini ada definisi fibroadenemia mamae atau disingkat FAM adalah penyakit wanita muda dengan frekuensi yang paling tinggi pada wanita yang berumur 20-25 tahun. FAM merupakan tumor jinak yang terbatas tegas dengan konsistensi padat dan kenyal. Benjolan atau massa tersebut berasal dari jaringan fibrosa atau mesenkim dan jaringan glanduler epitel yang berada di payudara, sehingga tumor ini disebut sebagai tumor campur atau mix tumor. FAM banyak ditemukan pada payudara wanita yang timbul di saat usia subur. Tumor ini kebanyakan terjadi pada usia wanita yang lebih muda dan biasanya muncul di usia antara 20-30 tahun. Lalu selanjutnya di sini ada definisi dari kanker payudara. Kanker payudara atau karkinoma mamae adalah tumor ganas yang tumbuh dalam jaringan payudara yang dapat menyebar ke organ tubuh lain. Kanker payudara merupakan penyakit dengan prognosis yang buruk karena sering ditemukan pada stadium yang sudah lanjut. Diagnosis dini dengan teknik yang tepat dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nikmatullah. Ya, terima kasih sih Pak. Selanjutnya ada prevalensi atau epidemiologi kanker payudara. Menurut ini, proporsi laporan WHO 2012 diperkirakan 1,67 juta kasus baru kanker payudara telah didiagnosis pada tahun 2012. Dan ada sejumlah 6,3 juta perempuan yang hidup dengan kanker payudara yang telah didiagnosis dalam 5 tahun sebelumnya. Jumlah ini merupakan 12% dari total keseluruhan jenis kanker dan 25% dari total keseluruhan kanker pada perempuan di dunia, serta menggambarkan telah terjadi peningkatan insiden kanker payudara sekitar 20% dibandingkan tahun 2008. Angka ini menempatkan kanker payudara sebagai kanker paling banyak terjadi pada wanita di dunia, juga kanker kedua paling banyak terjadi pada manusia. Pada proporsi penelitian fibroadenomia mamae biasanya terjadi pada wanita usia muda, yaitu pada usia sekitar remaja atau sekitar 20 tahun. Berdasarkan laporan dari NSW, British Cancer Institute, fibroadenoma ini terjadi pada wanita dengan usia 21-25 tahun umumnya. Kurang dari 5% terjadi pada usia di atas 50. Sedangkan prevalensinya lebih dari 9% populasi wanita terkena fibroadenoma. Sedangkan laporan dari Western Breast Service Alliance, fibroadenoma terjadi pada wanita dengan umur antara 15-25 tahun. Dan lebih dari 1 dari 6, 15% wanita mengalami fibroadenoma dalam hidupnya. Selanjutnya ada etiologi fibroadenemia. Penyebab pasti penyakit ini belum diketahui. Namun terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan penyakit ini, antara lain peningkatan mutlak aktivitas estrogen yang diperkirakan berperan dalam pembentukan faktor. Selanjutnya ada faktor genetik, hormon, dan lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya ada patofisiologi fibroadenoma mamae yang akan dipresentasikan oleh Sipa Astiananda. Baik, terima kasih Siva. Di sini ada patofisiologi fibroadenoma mamae atau FAM umumnya dipengaruhi oleh aktivitas hormonal. Kelenjar mamae berasal dari bagian kaudal jaringan
ektodermal yang dikenal sebagai garis susu, dimulai dari bagian aksila hingga inguinal pada permukaan anterior fetus yang sedang berkembang. Saat pubertas, hormon pituitari dan ovarium menstimulasi pembesaran payudara wanita secara primer, menurut Lee M. tahun 2015. Next. Selanjutnya ada patofisiologi kanker payudara. Tiap payudara mengandung unit kelenjar yang dikenal dengan lobulus payudara yang dibatasi oleh ligamen Cooper. Tiap lobulus terdiri dari kelenjar tubula alveolar dan jaringan adiposa. Tiap lobulus berakhir pada ductus lactiferus yang selanjutnya keluar pada permukaan puting. Ductus lactiferus multiple berkumpul untuk membentuk ampula yang melintas puting untuk membuka pada bagian apex di bawah permukaan puting. Ductus lactiferus membentuk dilatasi sinus lactiferus. Sinus ini berfungsi sebagai reservoir ASI saat laktasi, menurut Kerato F. tahun 2013. Selanjutnya ada faktor resiko yang akan dipresentasikan oleh Teh Yasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada faktor resiko. Faktor resiko fibroadenoma mamae yaitu jenis kelamin, riwayat keluarga, faktor menyusui anak, faktor genetik, faktor usia, faktor hormonal, terpapar radiasi, konsumsi alkohol, dan pemakaian kontrasepsi hormonal. Kemudian ada faktor resiko kanker payudara yaitu usia, genetik dan riwayat keluarga, riwayat reproduksi dan hormonal, serta gaya hidup. Kemudian ada manifestasi klinis kanker payudara. Keluhan pasien biasanya merupakan benjolan atau massa di payudara, rasa sakit, keluar cairan dari puting susu, timbulnya kelainan kulit, atau dimpling kemerahan, ulcerasi, pembesaran kelenjar getah bening, atau tanda metastasis jauh. Sebaiknya, tiap kelainan pada payudara harus diasumsikan ganas sebelum dipastikan. Dalam anamnesis juga dinyatakan adanya faktor-faktor risiko pada pasien dan pengaruh siklus haid terhadap keluhan atau perubahan ukuran tumor. Kemudian ada manifestasi klinis fibroadenoma mamae. Fibroadenoma pada sebagian besar penderita tidak menunjukkan gejala dan terdeteksi setelah dilakukan pemeriksaan fisik. Pertumbuhan fibroadenoma relatif lambat dan hanya menunjukkan sedikit perubahan ukuran dan tekstur dalam beberapa bulan. Fibroadenoma memiliki gejala berupa benjolan dengan permukaan yang licin dan memerah. Biasanya, fibroadenoma tidak nyeri, tetapi kadang dirasakan nyeri bila ditekan. Selanjutnya ada diagnosis yang akan dipresentasikan oleh Yusmia. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada diagnosis dari kanker payudara, yaitu evaluasi kanker payudara harus dilakukan secara sistematis. Dimulai dengan gejala dan riwayat klinis, dilanjutkan dengan rangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan fisik, pencitraan, dan laboratorium, dan biopsi. Pemeriksaan ini memiliki tingkat keinvasifan yang secara bertahap meningkat. Sedapat mungkin, diagnosis ditegakkan pada tingkat invasi minimal dan sehingga dapat meminimalisir ketidaknyamanan pasien. Kemudian ada diagnosis fibroadenoma mamae, yaitu gambaran klinik, pemeriksaan fisik, pemeriksaan histopatologi, dan pemeriksaan radiologi. Kemudian ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi kanker payudara yaitu pertama pembedahan. Tumor primer biasanya dihilangkan dengan pembedahan. Prosedur pembedahan yang dilakukan pada pasien kanker payudara tergantung pada tahapan penyakit, jenis tumor, umur, dan kondisi kesehatan pasien secara umum. Ahli bedah dapat mengangkat tumor atau lumpektomi, mengangkat sebagian payudara yang mengandung sel kanker, atau pengangkatan seluruh payudara atau mastektomi. Untuk meningkatkan harapan hidup, pembedahan biasanya diikuti dengan terapi tambahan seperti radiasi, hormon, atau kemoterapi. Non-pembedahan yaitu ada terapi radiasi,
Terapi radiasi dilakukan dengan sinar X dengan intensitas tinggi untuk membunuh sel kanker yang tidak terangkat saat pembedahan. Kemudian ada terapi hormon. Terapi hormonal dapat menghambat pertumbuhan tumor yang peka hormon dan dapat dipakai sebagai terapi pendamping setelah pembedahan atau pada stadium akhir. Kemudian ada kemoterapi dan terapi imunologi. Kemudian ada terapi farmakologi dari fibroadenoma mamae. Operasi eksisi merupakan satu-satunya pengobatan untuk fibroadenoma mamae. Operasi dilakukan sejak dini. Hal ini bertujuan untuk memelihara fungsi payudara dan untuk menghindari bekas luka. Pemilihan tipe insisi dilakukan berdasarkan ukuran dan lokasi dari lesi di payudara. Terdapat 3 tipe insisi yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada radial incision, yaitu dengan menggunakan sinar. Yang kedua, circumareolar incision. Yang ketiga ada curve atau semicircular incision. Tipe insisi yang paling sering digunakan adalah tipe radial. Tipe circumareolar hanya meninggalkan sedikit bekas luka dan deformitas, tetapi hanya memberikan pembukaan yang terbatas. Tipe ini digunakan hanya untuk fibroadenoma yang tunggal dan kecil dan lokasinya sekitar 2 cm di sekitar batas areola. Semicircular incision biasanya digunakan untuk mengangkat tumor yang besar dan berada di daerah lateral payudara. Kemudian ada terapi non-farmakologi dari fibroadenoma mamae, yaitu menjaga pola hidup sehat agar IMT tetap normal. Sedangkan pada terapi non-farmakologi kanker payudara, yaitu intervensi non-farmakologi untuk mengurangi nyeri pada pasien kanker payudara, terdiri dari yang pertama guide imagery, terapi musik dan art terapi, pemberian aromaterapi essential oil rose, exercise on fine and fungsional, kompres daun kubis, atau Brassica oleracea capitata, kemudian virtual reality as a distraction technique, kemudian progressive muscle relaxation, kemudian ada physical exercise, kemudian ada hand massage dan aromaterapi plus musik terapi. Kemudian ada outcome terapi dari fibroadenoma mamae, yaitu pada sebagian besar kasus, fibroadenoma tidak memerlukan pengobatan. Mereka menyusut dan menghilang seiring waktu. Tetapi jika ukurannya besar dan menekan jaringan payudara lainnya, mereka harus diangkat. Kemudian ada outcome terapi dari kanker payudara, yaitu outcome klinis dari terapi kanker payudara adalah disease-free survival atau DFS. Kemudian ada overall survival atau OS dan angka kejadian relapse pada pasien. Terima kasih. Berikut ada daftar pustaka sebagai acuan presentasi kami kali ini. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.